Remaja tanggung usia belasan tahun alias ABG akhir-akhir ini terlihat meramaikan kawasan Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Dukuh Atas. Berbekal selera fashion yang unik dengan dandanan mencolok, mereka berhasil menyulap kawasan yang dikenal elit lantaran dikelilingi gedung-gedung pencakar langit menjadi panggung catwalk. Seiring perkembangan, mereka menamai fenomena tren fashion tersebut sebagai Citayam Fashion Week. Padahal, jika menilik sejarah Dukuh Atas 6 dekade silam, kawasan tersebut identik dengan dunia malam. Namun belakangan euforia kegembiraan para remaja Citayam Fashion Week itu terusik, lantaran sebagian pihak menilai bahwa apa yang mereka lakukan dianggap berbahaya bagi keselamatan. Lantaran para remaja Citayam Fashion Week menyulap zebra cross jadi tempat catwalk. Namun Indonesia tak bakal membahas soal fenomena Citayam Fashion Week. Lebih jauh, Indonesia bakal menyajikan informasi seputar sejarah fashion paling ekstrim dan berbahaya di dunia. Selengkapnya, mari saling menerima. Fashion ternyata tak melulu soal keindahan dan modis. Pada faktanya beberapa tren fashion justru menyiksa para pemakainya. Hal ini banyak dirasakan para perempuan di zaman dahulu. Demi terlihat menarik, mereka rela memakai fashion item yang berbahaya bagi kesehatan. Berikut deretan tren fashion paling ekstrim dan berbahaya sepanjang sejarah dunia. Sekitar abad ke-16, tren pinggang ramping diyakini mampu membuat penampilan lebih menarik. Korset pun berlomba-lomba dipakai seketat mungkin untuk mendapatkan pinggang yang kecil. Ini mengakibatkan banyak perempuan yang menderita sesak nafas, pendarahan, bahkan sampai meninggal dunia. Pada era Victoria, gaun dengan warna scale green banyak diminati kaum perempuan. Namun, warna spesifik ini hanya bisa didapat dari senyawa arsenik. Karena pewarnaannya menggunakan zat berbahaya tersebut, banyak perempuan yang memakai arsenic dress ini menderita sakit hingga meninggal dunia. Istilah Mad as a Hatter telah digunakan 30 tahun sebelum Lewis Carroll mempopulerkannya lewat Alice's Adventures in Wonderland. Keracunan merkuri adalah bagian dari bahaya saat bekerja sebagai pembuat topi di abad ke-18 dan 19. Ini adalah bahan kimia yang dipakai untuk membuat bahan felt dan jika sudah lama terkena akan mengalami penyakit pembuat topi gila. Gejalanya diantaranya adalah gemetar, malu-malu dan mudah terganggu emosinya. Muncul keraguan apakah tokoh pembuat topi eksentrik Carroll adalah seorang penderita gangguan ini. Tulisan pada British Medical Journal mensyaratkan, sulit dikatakan Mad Hatter menderita karena dia tidak ingin diperhatikan. Masyarakat Tiongkok memiliki tradisi foot binding sejak abad ke-10. Perempuan pada masa itu diharuskan memiliki kaki kecil dengan telapak tidak lebih dari 10 cm. Melambangkan kesetiaan, tren foot binding dilakukan untuk mendapat status sosial dan menjadi syarat wajib bagi perempuan yang ingin menikah. Kebiasaan mengikat kaki di Cina secara resmi dilarang pada tahun 1912. Pada abad ke-10 seorang penari istana dikabarkan mengikat kakinya dengan kain sutra untuk menarik perhatian raja. Tetapi sebagian orang tetap melanjutkannya sebagai cara untuk memamerkan status, menunjukkan seorang wanita tidak memerlukan kakinya untuk bekerja. Fotografer Inggris Joe Farrell mendokumentasi wanita yang masih hidup dengan kaki terikat dalam proyek Living History. Pada abad-abad yang lalu,
wanita yang sadar fashion harus memotong kelingkingnya agar dapat memakai sepatu runcing yang sedang populer. Bagi suku Kayan di Myanmar, memiliki leher panjang jadi simbol kecantikan. Para perempuan dari suku tersebut sejak dini mulai menggunakan semacam cincin dari bahan kuningan yang ditumpuk sepanjang leher. Tren ini tentunya berbahaya bagi kesehatan tulang dan otot leher. Tren sepatu berhak tinggi Chopine populer di abad ke-15 dengan ketebalan sol hingga 20 inci. Awalnya, sepatu Chopine dikenakan oleh perempuan bangsawan Italia supaya gaun panjang mereka tidak kotor terkena lumpur dan tanah. Namun para pemakainya tak jarang mengalami sakit di bagian kaki bahkan hingga kecelakaan akibat terjatuh ketika berjalan. Diciptakan pada abad ke-19, kerah yang dapat dicopot ini membuat pria tidak perlu mengganti kemeja setiap hari. Ini membuat orang mulai mengkanji kerahnya agar kaku, tetapi fashion ini juga menyebabkan kematian. Dinamakan si pembunuh ayah atau Vatermörder dalam bahasa Jerman, kata Strevens. Kerah kaku dapat memotong pasokan darah ke arteri karotid. Pria mengenakannya sebagai perhiasan, mereka akan mengunjungi klub pria, minum beberapa gelas port dan mereka tercekik saat kepalanya bergerak ke depan. Salah satu berita duka cita di tahun 1888 pada New York Times berjudul "Tercekik karena kerah". Isinya tentang seorang pria bernama John Cruetzi yang ditemukan meninggal di taman dan diperkirakan pria tersebut minum alkohol, duduk di bangku dan tertidur. Kepalanya jatuh ke dada dan kerah kakunya menghambat tenggorokan dan menghambat aliran darah di pembuluh yang sudah menyempit, sehingga menyebabkan asfisia dan apopel. Kekakuan bentuk petticoat tidak hanya memperbaiki siluet. Pada abad ke-19, saat krinoline di puncak kepopulerannya, terjadi sejumlah kematian karena rok tersebut terbakar. Pada Juli 1861, penyair Henry Wadsworth Longfellow segera menolong istrinya karena korek api membakar bajunya. Menurut Boston Daily Advertiser, saat duduk di meja perpustakaan, korek atau kertas yang dibakar mengenai gaunnya, dan dia segera dilalap api. Dia meninggal sehari sesudahnya. Bagaimana menurut kalian? Sejatine nang ati sira isih ana sarep. Babagan iki ora angel yen kabeh mau gelem belajar. Ana kidung ing kadang mati, among tuwa ing kawasanira nganakaken proklamasi kami bangsa Indonesia, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan bangsa dan negara. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda